Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan petunjuk. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Yuk kita simak gambar anak dan ibu tersebut. Anak tersebut berbicara bagaimana cara mengelap meja, Bu. Lalu ibunya pun berbicara, pertama basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut, lalu semprotkan sedikit cairan ke meja. Setelah itu gosokkan lap kain ke meja. Nah, anak-anak, itu merupakan kalimat yang diucapkan ibu, merupakan adalah ungkapan petunjuk anak-anak. Nah, ungkapan petunjuk, bagaimana petunjuk cara mengelap meja? Yang pertama, basahilah lap kain dengan air. Yang kedua, peraslah lap kain tersebut. Yang ketiga, semprotkan sedikit cairan ke meja. Yang keempat, gosokkan lap kain ke meja. Nah, kalimat tersebut diawali dengan kata perintah yang biasanya ditambah akhiran lah atau kan dan disusun secara urut dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Itu merupakan ungkapan petunjuk. Nah, ungkapan petunjuk yang tadi itu adalah bagaimana cara mengelap meja. Jadi, anak-anak, ketika kalian menggunakan ungkapan kata perintah, biasanya kalian harus menambahkan akhiran lah atau kan, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Nah, kita perhatikan ya gambar tersebut, yaitu contoh ungkapan petunjuk bagaimana cara membersihkan kamar. Ayo anak-anak, ada yang tahu gambar yang ke-1 itu bagaimana ya cara membersihkan kamarnya? Ya, cara untuk membersihkan kamar pada gambar tersebut yaitu, adapun caranya yaitu kita harus merapihkan benda-benda yang ada di kamar tersebut supaya apa anak-anak? Supaya tidak berantakan. Nah, pada gambar yang selanjutnya nih, gambar kedua, ada yang tahu anak-anak? Apa ya petunjuk untuk gambar 2 tersebut? Ada yang bisa? Ya, gambar pada tersebut adalah bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Itu merupakan gambar kedua. Lalu, bagaimana petunjuk gambar ketiga ya anak-anak? Ada yang tahu untuk petunjuk gambar ketiga? Ya, sapulah lantai, kemudian dipel hingga bersih. Lalu, kita akan belajar tentang menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut ya anak-anak. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Nah, anak-anak, itu merupakan langkah-langkah bagaimana kita menyusun kata ungkapan. Jadi kata ungkapan itu tidak bisa sembarangan kita sebut atau kita ucap. Adapun contoh untuk menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk, ada kata tangan, makan, cucilah, sebelum. Bagaimana ya anak-anak kata yang tepat untuk menyusun kata tersebut menjadi ungkapan petunjuk?
Ada yang tahu? Ya, kita dapat menyusun kata-kata tersebut menjadi benar, yaitu cucilah tangan sebelum makan. Yang kedua, ada kata lingkaran, kardus, potonglah, berbentuk. Ada yang tahu anak-anak? Untuk contoh kedua ini, bagaimana ya menyusun kata-katanya? Ya, untuk contoh yang kedua ini, yaitu disusun menjadi kata-katanya yaitu potonglah, kardus, berbentuk lingkaran. Gitu anak. Selanjutnya, menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Nah, di sini ada percakapan antara Fitri dengan ibu. Fitri berkata, "Ibu, bolehkah aku membantu ibu menyuci piring?" Lalu ibunya berkata, "Tentu saja boleh, Nak." Lalu Fitri pun berkata lagi, "Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring." Nah, ibunya pun memberikan petunjuk. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring, lalu basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons, lalu gosoklah piring dengan spons tersebut. Dan yang terakhir, bilaslah piring hingga bersih. Lalu Fitri pun berkata, "Oh begitu, terima kasih atas petunjuknya, Bu." Nah, di sini merupakan percakapan tentang petunjuk. Ibu itu tentang ungkapan petunjuk, lalu Fitri itu tentang tanggapan atas ungkapan petunjuk tersebut anak-anak. Jadi ada bagaimana ungkapan petunjuknya, lalu bagaimana juga cara kita menjawab atas ungkapan petunjuk tersebut. Tanggapannya itu kita harus mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Gambar acak dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu. Yang pertama, susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Yang kedua, buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Dan yang terakhir, buatlah cerita yang urut dan padu anak-anak. Jadi, kita harus mengungkapkan kalimat atau ungkapan petunjuk melalui gambar dengan menyusunnya secara baik. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak. Gambar apa yang sedang dilakukan di sini? Ada yang tahu anak-anak? Nah, coba di sini kita diperintahkan untuk menyusun gambar. Menyusun gambar tentang apa? Ya, menyusun gambar tentang ungkapan petunjuk yang benar. Coba yang A sedang apa ya anak-anak? Ya, yang A itu sedang membersihkan menggunakan air. Yang B yaitu sedang mencucinya menggunakan spons. Yang C ada alat pembersihnya dan ada sponsnya. Dan yang D itu sudah rapi, sudah selesai dicuci. Jadi urutannya yaitu yang pertama C, kedua B, ketiga A, dan keempat D. Itulah urutan tentang ungkapan petunjuk. Nah, di sini tadi 1 itu adalah tuanglah sabun cuci piring pada spons. Nah, di sini cara urutan yang benar tadi itu 1C. Lalu yang kedua, kita harus membersihkan piring kotor dengan spons yang berbusa. Yang ketiga, bilaslah dengan air sampai bersih. Lalu yang keempat, letakkan pada rak piring. Nah, sudah selesai kan anak-anak? Itulah cara petunjuk atau ungkapan petunjuk tentang mencuci piring yang baik. Oke anak-anak, tugasnya LPS halaman 18-19 pilihan ganda nomor 1-10. Terima kasih anak-anak, salam jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.